2 meter Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena hari hujan lebih cepat lebih baik aja ya Bu ya. Yuk. Jadi Ibu masak biasanya di rumah pakai gas ya. Untuk menyelamatkan kalau terjadi kebocoran gas, apa yang kita selamatkan Bu? Main regulator Bu. Oh, yang apa yang Tahu. pegang? Ibu 1, 2, 3 maju. Supaya capek Bu. 1, 2, 3 maju. Jadi api bukan menunggu kita minta tolong ya Bu ya. Regulator dibuat oleh pabrik agar mudah dibuka, mudah dijangkau. Jangan letakkan jauh-jauh. Jangan dibuat lo tampeknya dikunci, itu salah. Karena fungsinya mudah kita buka, mudah dijangkau. Kalau masak ibu api sampai masak ibu, yang kita buka dulu adalah regulator. Sudah disampaikan di dalam tadi buka jendela ini api sudah. Sekarang kita langsung praktek gimana cara membuka regulatornya kalau hidup api di tempat kita masak. Bisa bukanya Bu ya? Enggak, Pak. Hah? Jangan lihat capek. Oh, bisa, Pak. Tapi batiku tadi. Tindakan ibu yang betul. Tapi kebanyakan kita ibu-ibu punya resepsi itu api beku meledaknya awak langsung lari. Itulah yang sebenarnya penyebab terjadinya kebakaran. Padahal ada tindakan yang sudah diberikan oleh pabrik untuk kita buka itu. Buka itu aja. Itu tindakan kita kalau di rumah kita. Jadi regulator ini Bu, ada 3. Yang satu ke atas membuka, ke bawah menutup, yang ke tengah biasanya saat netral ibu bepergian boleh. Kita coba. Nah. Buka aja ke tengah. Berarti yang di tengah ini saat ibu bepergian, kalau ke tengah kan tetap ditahan. Ibu bayi misalnya agak lama 1 minggu, taruh di posisi dia di tengah. Itu fungsinya. Ya. Kalau ibu tetap fungsinya di bawah, apabila terjadi kebocoran atau yang lainnya trouble-nya, dia gasnya akan tetap mengalir ke selang. Sehingga apabila terjadi pemicu panas akan terjadi yang namanya kebakaran. Tabung tidak ada yang meledak pertamanya ya Bu ya. Jangan takut kita dekat dengan tabung ini kalau apinya masih sederhana. Tapi kalaulah api dapur ibu kadonya jangan ikut. Tandanya yang seperti disampaikan Pak Kadis ini yang warna merah ini. Kalau dia masih berwarna merah, ini gunanya. Masih berwarna merah berarti bisa ibu kejar yang namanya regulator buka cepat. Tapi kalau sudah berwarna dia warna hijau atau biru, berarti dapur ibu sudah mulai besar apinya. Ini kalau dia sudah berwarna biru, ini akan terpental keluar. Itu yang dinamakan orang yang meledak tersebut. Tapi awal kejadiannya bukan karena dia meledak. Karena tak mungkin pemerintah membuat sesuatu yang mudah meledak. Seperti nyanyi balonku ya Bu ya? Bukan. Jadi meletus itu sebenarnya gas terkurung di ruangan tersebut.
Ibu sulut dengan panas. Panas itu bisa api, bisa listrik. Karena panas ini tidak cuma api, Bu. Matahari pun panas. Bahan kimia pun ada panasnya, Bu ya. Bahan organik pun panas. Itu merupakan sumber-sumber akan yang membentuk api apabila dia bertemu dengan bahan bakar, bertemu dengan oksigen. Oksigen yang dibutuhkan api untuk hidup itu adalah sama dengan oksigen yang kita butuhkan untuk hidup. Misalnya 21%. Ya, oksigen yang kita butuhkan hidup 21% ya, Bu ya. Kita akan mudah dengan bergerak dengan sehat. Tapi makin berkurang kita oksigennya, kita akan makin lama makin susah bernafasnya. Begitupun api. Api minimal untuk menghidupkan api adalah 16%. Di bawah 16% api akan mati. Nah, makanya tekniknya ada mengurangi oksigen tersebut dengan menutup. Contohnya api di lilin kita tutup dengan gelas. Bukan habis oksigennya, tapi lama-lama dia berkurang, apinya akan mati. Ya, sekarang kita coba dengan jari. Ada anak yang berani? Kawan. Nah, coba lagi kita praktik aja. Karena hari sudah mulai capek aja ya kan. Intinya kita adalah karena lebih berbahaya sebenarnya kompor minyak tanah ya, Bu ya. Kompor minyak tanah kalau sudah sampai di didihnya itu dia akan meledak. Tapi kalau gas kuncinya kita adalah memutus arusnya ya. Dengan tangan pun kalau berani kita bisa putus gasnya. Nampak kita lubangnya di sini, nampak hidup apinya, bisa kita putus. Yang penting kita jangan panik, pastikan caranya adalah benar-benar tertutup lubangnya tersebut dengan kuat. Tapi sedikit saja gasnya keluar, apinya akan ke bawah. Ada yang berani coba? Tidak panas, Bu, karena yang panas itu apinya di atas, gasnya di bawah. Gas dingin atau panas? Nah, dingin. Aku berani. Karbo kerajuannya mendinginkan, bukan memanaskan. Ada yang coba? Yang laki-laki. Jangan beranggapan kita dalam kita. Jadi hilangkan persepsi Ibu bahasa tabung hidup api tidak pukul lari. Itu adalah tindakan yang salah. Hidup api saat api kecil itulah tindakan Ibu yang diperlukan. Dimanapun, di kantor, di tempat rumah Ibu, itu yang diperlukan. Kebanyakan kita saat kecil itu dalam rabi-rabi orang terus minta tolong ke kadai. Waktu minta tolong itulah saatnya habis pencarian Ibu yang selama itu. Awak membuat rumah ke babu, kalau pegawai Bu 3 kali M ya Bu ya. 3 kali manjis. Setiap memiliki usaha, tempat fasilitas umum wajib memiliki alat pemadam kebakaran. Jadi kalau ada Ibu punya usaha kini siap-siap aja Ibu kedatangan tamu dari damkar untuk mewajibkan Ibu menyediakan alat pemadam. Gunanya untuk apa? Bukan untuk pemadam kebakaran, tapi gunanya adalah untuk keselamatan usaha Ibu sendiri. Selanjutnya kalau hidup apinya di sini, nah, iya Ibu ya. Regulator Ibu, hidup apinya di regulator. Gimana caranya Pak? Tentu sudah tidak bisa buka ini lagi ya, panas. Makanya sediakan handuk basah di rumah Ibu, selimut basah boleh juga, asal jangan selimut tetangga. Selimut jaket yang tebal boleh, pokoknya seratnya agak tebal. Dan yang handuk yang agak transparan ya Bu ya, kalau transparan tidak muat. Coba. Nggak nampak dong. Jadi kebanyakan awak menjadi lari itulah penyebab padam. Bisa. Makanya tidak boleh kita taruh tabung gas kita jauh ke dalam.
Gimana kita mau memadamkannya? Atau dibuatkan kuncinya supaya ancak dapat awak dicari orang, tapi keselamatannya tidak terjamin. Ya, ya. Sekarang cobakan, silakan coba untuk mencoba MFK boleh juga. Karena seapapun tapi Mau dacak dan masih apinya kalau terakhir kalau api udah pacar supaya jangan dijadikan kami selatan bakar. Iya. Tapi saat awal itu yang diberikan pengaman. Hanya banyak-banyak ada, takut kami. Ikut saya ada payah ya. Cuba lah padam lu F. Kalau tak ada cuba bungkui. Kita bungkui lagi. Subon cik ni dah. Subon cik lupa. Arangin pernah lupa. Dek, kemayu guna lu. Kalau manusia mampu. Kalau dilempar bu apinya gadang biasanya apinya akan gampang. Tapi tak boleh dia angkat balik. Ada nak cat panenan. Cara pegangnya perhatikannya Pak ya. Angkat tinggi Pak, angkat tinggi Pak, angkat tinggi Pak. Mesti kepala Pak. Tinggi tu ah. Okey. Tuan sana nengok. Yeay. Berhasil. Nah, ada lagi bu. Apar adalah alat pemadam api ringan. Yang kebetulan di puskesmas kita ini ada berukuran 6 kilo. Jadi sebelum kita melakukan bagaimana caranya, tidak salahnya kita mengenali apa unsur-unsur yang pada ada apar ini. Yang pertama adalah nitrogen yang terdapat di dalam tabung ini. Setelah itu tapung. Jadi sebelum kita memakai kita harus mengecek antara dua itu, apakah nitrogen atau tapungnya tidak membeku. Cara pengeceknya cukup dibagikan. Tapung biasa. Tapung kami. Ya lalu. Ini jenis tepungnya. Sikit kami dulu. Dia tepung powder. Jadi apakah yang memelihara pas balik melari sebelum kita memakai dapat sekali setahun kita memelihara tabung ini cukup sekali sebulan 10 kali membalikan seperti ini. Kita masuk bagaimana cara pemakaian apar ini. Apar ini tidak bisa sembarangan bagaimana cara memakainya, karena kita memakai apar ini untuk gunanya penyelamatan. Jangan kita jadikan korban kita memakai tabung ini, tabung apar ini. Ada beberapa kejadian seorang rescuer atau penyelamat memakai tabung apar ini tidak secara SOP, yang jadi korban. Baik, awalnya sebelum kita memakai apar ini kita harus mengecek dari meteran ini.
Tandanya ini Enggak, yang hijau. Setelah itu tepung yang tadi berderai dalam. Setelah itu kita ini ada pin ini kita buka segelnya. Segel terbuka. Setelah itu pegang ujung nozzle. Ujung nozzle, bukan pangkal nozzle. Kalau pangkal nozzle jadi setelah kita pegang ujung nozzle, kita melakukan pemukulan 1 kali untuk mengetahui berat ini kuat atau tidak. Kalau setelah ini kalau sudah ini dipastikan beratnya ini kuat, baru kita mengangkatnya. Cara mengangkatnya memegang ujung nozzle dan mengangkat tabung seperti ini. Bukan yang di atasnya. Kalau ini tarik, dia akan nembak sendiri. Jadi itu makanya kita megang seperti ini. Setelah ujung ini kita pegang, angkat, dikasih jarak sedikit. Kasih jarak, kita tembak. Berapa? Berapa? 4 masih cukup, Pak. Buka pin dulu, Pak. Buka pin dulu. Buka pin dulu. Buka pin. Wow!